Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya Pak Rasak hari ini? Ya, hari ini alhamdulillah Bu dalam keadaan sehat walafiat. Di sore hari ini, namun di akhir-akhir ini Bu, saya ini merasa tidak nyaman pada saat proses pembelajaran di kelas karena nampaknya siswa ketika saya melihat itu pada umumnya tidak fokus terhadap pembelajaran yang kami berikan, Bu Ina. Oke, jadi akhir-akhir ini Pak Rasak merasa kurang nyaman begitu ya Pak ya? Kurang nyaman Iya, Bu. pada saat mengajar di kelas. Boleh tahu Pak Rasak di kelas berapa Pak Rasak mengajar? Ya, di saat itu Bu, saya itu mengajar di kelas 93 Bu Ina. Seperti itu. Jadi Pak Rasak mengajar di kelas 93 dan menemukan beberapa siswa yang kurang fokus mengikuti pembelajaran. Seperti itu mungkin para saya. Iya. Nah, Pak Rasak, apa yang Pak Rasak harapkan dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan? Yang saya itu harapkan Bu Ina, karena ini adalah suatu beban berat yang saya rasakan karena terjadi persoalan seperti itu, masalah itu adalah bagaimana caranya saya mencarikan sebuah solusi supaya siswa atau kelas tersebut itu kembali tenang, fokus dan antusias menerima pembelajaran dari mapel saya, Bu Ina. Iya, betul sekali Pak Rasak. Jadi hal ini memang sering kita sering jumpai di kelas maupun pembelajaran yang dilakukan di luar kelas. Kadang kita menemukan siswa yang kurang fokus mengikuti pembelajaran. Nah, menurut Pak Rasak, apa sih yang menyebabkan sehingga siswa Pak Rasak itu kurang fokus atau kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran? Nah, mungkin adalah yang membuat dia tidak fokus atau tidak antusias, yaitu karena adanya mungkin rasa bosan dan kejenuhan Ya. terhadap konsep pembelajaran atau hal-hal penerapan pembelajaran yang kami berikan di dalam kelas itu, khususnya kelas 93 itu tadi, Bu. Ya, mungkin seperti itu. Oh iya betul. Jadi faktor yang menyebabkan siswa Pak Rasak itu kurang fokus karena adanya rasa bosan dan jenuh. Boleh tahu Pak Rasak ini melakukan pembelajaran di dalam kelas atau di luar kelas? Kadang di dalam kelas Bu Ina, kadang di luar, dan saat-saat akhir-akhir ini tuh berada di dalam kelas Bu Ina. Oh, seperti itu. Nah, kira-kira Pak Rasa tadi sudah menjelaskan permasalahan yang dihadapi oleh Pak Rasa, kemudian menjelaskan faktor yang menyebabkan hal itu terjadi. Nah, selanjutnya Pak Rasa kira-kira apa sih yang Pak Rasak lakukan untuk supaya siswa Pak Rasak itu bisa kembali fokus, bisa kembali semangat, bisa antusias dalam mengikuti pembelajaran yang Pak Rasak berikan? Begini Bu Ina, mungkin bagaimana caranya mengembalikan pada umumnya siswa di kelas 93 itu fokus dan antusias menerima pembelajaran. Mungkin kami akan merubah metode pembelajaran kami. Ya, dan serta pada di awal pembelajaran itu mungkin saya akan memberikan semacam game, atau kalau di kelas adalah speaking, Betul. mungkin Bu Ina, serta mendesain pembelajaran yang menarik. Misalnya membuat PowerPoint yang dilengkapi dengan gambar-gambar yang berkaitan dengan materi itu sendiri atau gerakan-gerakan itu sendiri, Bu Ina. Mungkin seperti itu.
Oh, seperti itu. Nah, Bapak Rasa tadi menyebutkan bahwa melakukan ice breaking. Jadi ice breaking itu salah satu upaya yang bisa kita lakukan untuk membangkitkan motivasi atau bagaimana siswa lebih fokus untuk mengikuti pembelajaran. Nah, saya penasaran nih Pak Rasa, bagaimana ice breaking yang Pak Rasak berikan kepada siswanya Pak Rasak di kelas? Maksudnya ice breaking yang seperti apa yang bisa memotivasi siswanya Pak Rasak supaya lebih aktif, lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran? Ya itu Bu Ina biasa yang salah satu ice breaking yang saya akan berikan ketika di dalam kelas itu melakukan apa namanya membuat suatu siswa berpasangan berdiri lalu mencari pasangannya lalu main tebak-tebakan. Nah, di dalam tebak-tebakan itu kedua tangannya itu memegang salah satu benda dan apabila ketika apa namanya tangan umpamanya contoh tangan kanan yang memegang benda itu sendiri lalu salah tebak ya. Dan ketika salah tebak akan diberi nyanyi atau disuruh tepuk semangat atau tepuk konsentrasi atau dan lainnya seperti itu. Dan kalau di lapangan itu yang eh, saya lakukan sebagai sprinting itu biasa permainan ayam dan elang, hijau hitam, permainan kucing Betul. kucing itu bagaimana caranya anak-anak itu termotivasi supaya merangsang pola berpikirnya dan berfokus pada pembelajaran itu sendiri seperti itu, Bu. Masya Allah, luar biasa sekali Pak Rasak. Sangat menginspirasi. Saya juga ingin mencoba Pak Rasak melakukan ice breaking yang seperti Pak Rasak lakukan di kelas. Nah, saya sangat setuju sekali bahwa ice breaking dan mendesain media pembelajaran yang menarik itu sangat memotivasi semangat belajar siswa. Nah, bagaimana proses belajar yang Bapak terapkan sehingga Bapak menganggap bahwa siswa tidak fokus menerima pembelajaran? Mungkin selama ini pada saat sudah di kelas 93 Bu Ina, itu metode yang saya pakai itu terlalu monoton, metode ceramah. Dan jarang saya terapkan metode diskusi dan kurangnya mungkin pemberian apa namanya menayangkan video-video pembelajaran yang sebagaimana sesuai dengan materi itu sendiri, Bu Ina. Seperti itu mungkin sehingga dia siswa itu merasa bosan dan jenuh selalu Bosan, ya. ceramah padanya kenyang telinganya tapi tidak ada yang tersimpan di dalam benaknya mungkin seperti itu. Betul sekali para saya. Kalau kita menerapkan metode ceramah, nah siswa akan merasa bosan. Artinya tidak ada interaksi seperti itu para saya, kurang nyaman seperti itu. Nah, kemudian salah satu penyebabnya Pak, itu salah satu penyebabnya. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Rasa tadi betul sekali. Nah, kita seperti yang disampaikan oleh Pak Rasak tadi bahwa media pembelajaran tentunya ya yang harus kita benahi. Kemudian tentunya kita juga bisa menggunakan sumber belajar mungkin Pak Rasak ya. Nah, selain dari solusi dari Pak Rasak yang Pak Rasak ingin lakukan di kelas untuk mengatasi masalah yang dihadapi, adakah hal-hal lain yang bisa Pak Rasak lakukan untuk mengatasi masalahnya Pak Rasak? Ya, yang selain dari itu tadi yang saya sampaikan Bu Ina, solusi yang saya lakukan selain dari itu adalah apa namanya
melakukan modifikasi alat-alat peraga dalam bentuk dan membuat alat-alat peraga ketika di kelas yaitu dalam bentuk gambar, memperbanyak gambar-gambar yang berkaitan dengan gerakan itu sendiri. Dan ketika di lapangan itu saya cenderung memodifikasi alat peraga yang sederhana, ya, seperti itu Bu Ina. Ya. Iya, betul sekali Pak ya. Masya Allah, luar biasa sekali yang ingin dilakukan oleh Pak Rasak. Nah, selain dari Pak Rasak melakukan ice breaking, mendesain media pembelajaran dengan membuat PowerPoint, kemudian melakukan modifikasi alat peraga. Kalau alternatif yang atau solusi yang Pak Rasak berikan tadi, bagaimanakah kira-kira ukuran keberhasilan dari upaya yang Bapak akan lakukan? Artinya bahwa kalau kita nyatakan dengan angka 1 sampai 10, kira-kira berada di angka berapa jika Pak Rasak sudah melakukan solusi-solusi yang Pak Rasak sebutkan tadi? Ya, Capaiannya ketika seperti apa? target atau sesuai dengan ketercapaian, saya mungkin di antara rentang 1 sampai 10 Bu Ina, itu mungkin di angka 5 lah. Oh, sebelumnya Pak ya, sebelum Iya. melakukan Ya, ya, melakukan ya, atau melaksanakan dari alternatif atau solusi dari ya, permasalahannya Pak Rasak. Pertanyaan tadi saya Pak Rasak, kalau misalkan semua ya, solusi yang Pak Rasak sudah sebutkan tadi sudah terlaksana dengan baik, kira-kira yang tadinya berada di rentang berada di angka 5, kira-kira akan naik ke angka berapa, di posisi berapa begitu ya. Pak Rasak? Oh, setelah menerapkan apa solusi yang Iya, kami iya, lakukan betul, itu, ya. ya insya Allah mungkin ada di angka 8. Ya. Insya Allah. Insya Allah Pak. Kemudian dari ketiga strategi yang disampaikan bahwa strategi itu akan membuat siswa lebih fokus untuk mengikuti pembelajaran. Nah, kira-kira kapan Bapak memulai untuk menerapkan solusi yang Bapak ceritakan tadi? Ya, mungkin penerapannya ini, Bu, karena saya tidak mau tuh melihat seperti kondisi seperti ini dan secepat mungkin lah. Kalau bisa besok saya akan terapkan atau minggu depan langsung saya terapkan karena hal ini menjadi momok bagi diri saya sebagai guru ketika terjadi hal seperti itu. Makanya itu bagaimana caranya saya keluar dari zona hal itu untuk mencarikan solusi kan tidak terulang yang kedua kalinya, Bu. Betul sekali Pak. Artinya tidak ada kata terlambat seperti itu Ya, para seperti untuk itu, Bu. melakukan perubahan demi kebaikan murid-murid kita. Baik, solusi yang Bapak tawarkan tadi, kira-kira adakah pihak lain yang terlibat dalam hal tersebut dari solusi Ya. yang Bapak ceritakan tadi? Untuk apa namanya melibatkan pasti ada yang saya libatkan yaitu teman sejawat atau dalam komunitas praktis yang ada di sekolah itu sendiri untuk berkolaborasi bekerja sama atau meminta eh, eh, saran dan masukan untuk pembuatan khususnya pembuatan media pembelajaran dalam hal PowerPoint yang dilengkapi dengan gambar-gambar serta pembuatan video pembelajaran maupun dengan alat peraga yang sifatnya modifikasi dan itu yang kami libatkan semua beserta apa namanya teman-teman yang ada di MGMP ya itu yang saya libatkan karena memang ada bidang yang menangani masalah pembuatan alat modifikasi di bidang MGMP kami, Bu. Ya, seperti itu mungkin. Seperti itu. Jadi adanya kolaborasi. Ya, Kolaborasi ya Pak dari komunitas praktisi. Masya Allah luar biasa sekali. Karena keberhasilan kita itu juga pengaruh dari
bagaimana kita berkolaborasi dengan rekan sejawat kita di sekolah maupun di luar, seperti yang disebutkan oleh Pak Asad tadi di komunitas MGMP seperti itu. GMP. Iya. Nah, selanjutnya apa komitmen Pak Rasa ke depannya? Ya. Jadi komitmen kami ke depan Bu Ina itu adalah bagaimana cara saya itu membuat murid merasa nyaman, melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan mereka, serta antusias dalam mengikuti pembelajaran, serta dengan menerapkan solusi dan strategi yang saya lakukan. Itulah, semoga siswa akan betul-betul apa yang kami buat itu betul-betul kembali berfokus pada murid, khususnya dalam model-model pembelajaran yang kami atau metode pembelajaran yang kami terapkan akan berpusat pada siswa dan adanya variasi-variasi model-model yang bervariasi. Seperti itu, Bu. Ya, betul sekali Pak Rasa. Jadi saya menunggu Pak Rasa kabarnya. Semoga apa yang Pak Rasa sampaikan tadi, solusi yang Pak Rasa temukan tadi bisa dilaksanakan secepatnya dan insya Allah ada hasil, ada perubahan. Insya Allah saya tunggu kabarnya Pak Rasa. Insya Allah Bu Ina, amin. Semoga secepatnya ada perubahan sebagaimana yang kita harapkan, itu murid yang betul-betul berfokus pada pembelajaran yang di dalam kelas seperti itu, Bu ya. Baik, Pak Rasa, sebelum kita mengakhiri sesi perbincangan kita hari ini, saya akan menyimpulkan dari apa yang Pak Rasa ceritakan tadi, bahwa akhir-akhir ini Pak Rasa merasa kurang nyaman saat mengajar di kelas 93 karena menemukan beberapa orang siswa yang kurang fokus dalam belajar yang disebabkan karena mereka berasa bosan dan jenuh. Kemudian ada beberapa alternatif solusi yang Pak Rasa temukan yang ingin dilaksanakan dalam dekat-dekat ini. Yang pertama, melakukan ice breaking. Masya Allah, hebat sekali Pak Rasa ice breaking yang dilakukan tadi. Kemudian mendesain media pembelajaran yang menarik. Kemudian yang ketiga, membuat PowerPoint yang dilengkapi dengan gambar yang menarik yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Kemudian yang terakhir solusinya adalah melakukan modifikasi alat peraga. Nah, seperti itu Pak Rasa yang apa yang Pak Rasa sampaikan tadi. Sebelum kita mengakhiri sesi ini Pak Rasa, saya ingin menanyakan pada Pak Rasa, bagaimana sih perasaannya setelah sesi perbincangan kita hari ini? Pak Rasa mungkin bisa menjelaskan bagaimana perasaannya saat ini? Ya, alhamdulillah, perasaan saat ini setelah melakukan suatu kegiatan itu, alhamdulillah merasa lega dan bersemangat karena dengan adanya solusi yang ditemukan untuk yang kami lakukan dalam penerapan nanti supaya menangani masalah yang saya alami, seperti itu. Ya, alhamdulillah masalah yang Pak Rasa hadapi hari ini akhirnya mendapatkan solusi sendiri. Semoga, saya doakan semoga Pak Rasa bisa menerapkan dengan baik dan harapannya mungkin bisa melakukan perubahan untuk siswa kita ke depannya. Baik, Pak Rasa, untuk sesi perbincangan kita hari ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Apri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya pada hari ini, Bu Apri? Alhamdulillah sehat, Pak.
apakah pada hari ini ada hal-hal yang Ibu akan sampaikan atau ceritakan di dalam perbincangan di sore hari ini, Bu Ina? Nah, ya Pak, ada hal-hal, ada masalah yang saya alami Pak dalam pembelajaran. Saya merasa kurang nyaman dengan salah seorang murid saya yang memiliki, yang kurang terpuji Pak, yang memiliki sifat yang menurut saya itu kurang terpuji. Oh begitu Bu Ina ya, bahwa ada masalah di dalam kelas, ya itu adalah siswa yang apa namanya, yang memiliki karakter yang kurang baik, seperti itu barangkali Bu Ina ya. Nah, jadi Ibu apa solusi di dalam hal itu yang berkaitan dengan perilaku anak Bu Ina? Ya, seperti apa eh, yang Ibu artikan dalam perilaku yang baik? Baik Pak Rasa, yang ingin saya capai itu setelah perbincangan ini, saya ingin punya solusi untuk menghadapi permasalahan yang saya hadapi, terutama saat proses pembelajaran. Oh iya, ya betul sekali tuh Bu Ina. Jadi jika saat ini di apa namanya dinyatakan dengan dikategorikan dengan angka rentan 1 sampai 10, anak tersebut itu berada pada angka berapa Bu Ina? Kalau menurut saya Pak, berada di angka 5. Kenapa saya mengatakan angka 5? Karena anak tersebut suka mengganggu temannya yang sedang belajar, tidak menghargai temannya, suka meremehkan temannya. Misalkan saat temannya mendapatkan nilai yang kurang atau rendah, dia sering mengejek, membullying barangkali seperti itu Pak temannya. Oh begitu Bu Yadi. Dan kira-kira apa yang menyebabkan itu siswa sehingga merasa atau memiliki karakter seperti itu Bu Ina? Apa kira-kira yang mendasari itu? Ya, karena hanya salah satu siswa di kelas ini. Menurut saya Pak, yang menyebabkan anak tersebut berperilaku seperti yang saya jelaskan tadi, mungkin karena merasa punya kemampuan yang lebih, merasa lebih pintar Pak dari teman-temannya. Ya, jadi itu ya, karena anak itu apa namanya melakukan tindakan seperti itu karena dia itu merasa apa namanya merasa sok pintar ya. Iya betul-betul Pak. Teman-temannya yang ada di kelasnya itu sendiri. Nah, upaya apa kira-kira atau langkah apa yang dilakukan oleh ibu agar mengatasi masalah hal tersebut? Oke. Sebenarnya Pak, sebelumnya saya sudah melakukan apa namanya ya, saya sudah berbincang dengan rekan saya, kebetulan yang mengajar di kelas, mengajar bidang studi. Saya menanyakan apakah hanya di mata pelajaran saya siswa tersebut melakukan hal itu. Namun dari hasil perbincangan saya dengan teman-teman itu, ternyata semua merasakan hal yang sama seperti itu Pak. Siswa tersebut suka mengganggu temannya, tidak menghargai temannya, dan kemudian meremehkan temannya, bukan cuma di mata pelajaran saya. Kemudian langkah yang akan saya lakukan mungkin Pak, yang pertama itu melakukan pendekatan dulu kepada siswa tersebut. Saya akan memanggil, melakukan pembinaan secara langsung. Saya akan mencari informasi dari anak tersebut, apa sih yang menyebabkan sehingga dia bisa berperilaku seperti itu. Kemudian yang kedua,
membuat kesepakatan dengan murid tersebut agar dia tidak mengulangi kembali perbuatan yang dia lakukan yang suka mengganggu temannya, tidak menghargai temannya, dan kadang dia tidak fokus belajar. Kemudian langkah yang akan saya lakukan itu saya akan merancang pembelajaran yang lebih menyenangkan mungkin bagi murid agar murid bisa lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran. Salah satunya juga mungkin yang dilakukan adalah memberikan ice breaking. Karena saya melihat murid saya itu senang kalau saya memberikan ice breaking. Saya melihat siswa ini memiliki gaya belajar kinestetik, Pak, yang suka bergerak seperti itu. Oke, Masya Allah, luar biasa solusi yang yang dilakukan oleh Ibu. Nah, ketika melakukan ketika solusi ini, apakah siswa tersebut itu akan ada tidak melakukan lagi tindakan yang lainnya, Bu? Dan ini kan hanya tindakan karakter dalam hal selalu mengganggu temannya. Dan kira-kira setelah ini ketika solusi tersebut yang diberikan, apakah tidak ada lagi perilaku-perilaku yang menyimpang yang dilakukan oleh siswa itu tersebut, Bu Ina? Ya, tentunya saya berharap, Pak, ya, saya berharap agar siswa tersebut tidak melakukan hal itu lagi. Kemudian saya juga akan melakukan koordinasi dengan orang tuanya. Saya akan menemui orang tuanya, mencari informasi bagaimana sebenarnya anak ini di rumahnya. Karena kadang anak itu, Pak, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di rumahnya itu juga yang akan dibawa ke sekolah. Nah, salah satu hal yang saya lakukan juga itu adalah menemui orang tuanya, mencari informasi apa yang menyebabkan murid tersebut bisa melakukan atau berperilaku yang seperti itu. Oke, luar biasa Bu Ina apa yang usaha yang dilakukan demi untuk memperbaiki karakter siswa. Namun kami sedikit meminta pandangan Ibu Ina, apakah khusus di mapel atau di mata pelajaran Ibu akan siswa tersebut itu melakukan hal-hal seperti itu dalam hal perilaku yang menyimpang, dan bagaimana dia penilaian guru-guru lain khususnya guru PJK, umpamanya guru PJK-nya Bu pernah berkoordinasi tentang perilaku siswa tersebut, karena terkadang ada siswa yang memiliki kemampuan itu tak acuh terhadap karena mungkin pandang gurunya itu bahwa ini guru terlalu bertindak ketika saya melakukan hal seperti ini sehingga saya akan seperti itu. Biasakan Bu. Betul sekali Pak. Kadang kita menemukan siswa yang kalau dari segi misalkan dari fokus belajarnya, kadang siswa memilih-milih atau sesuai dengan minatnya. Misalkan ada anak yang suka belajar di olahraga misalkan, tidak suka belajar di matematika, sehingga dia tidak fokus, kerjanya hanya mengganggu temannya, seperti itu Pak. Saya seperti yang saya ceritakan tadi Pak, saya sudah berbincang dengan rekan saya, guru mapel bahasa daerah PAI BTA. Saya sudah cerita, ternyata siswa tersebut juga melakukan hal yang sama. Seperti apa yang saya rasakan, saya alami di kelas. Namun pada saat belajar olahraga, saya sempat cerita juga dengan guru olahraga. Kan seperti yang saya bilang tadi Pak, siswa ini memiliki gaya belajar yang kinestetik, suka bergerak. Jadi dia, kalau saya perhatikan Pak, dari siswa tersebut lebih suka
kalau dia belajar olahraga, tapi itu pun kalau belajarnya di luar kelas. Dia suka yang langsung mendemonstrasikan. Jadi saya mencoba merubah bagaimana melakukan pembelajaran yang, atau kan mungkin menggunakan media yang bagaimana agar siswa tersebut bisa mendemonstrasikan misalkan tugas yang diberikan seperti itu, Pak. Oke, Jadi Masya intinya, Allah. Ya, luar biasa Bu Ina atas usaha yang kita lakukan. Nah, dari kesemuanya usaha ini yang kita lakukan, setelah beberapa alternatif yang Ibu lakukan, kira-kira ukuran keberhasilan dari upaya yang dilakukan seperti apa, Bu? ya seperti yang saya harapkan, Pak, saya Iya, ingin diharapkan ya. ya, Setelah ini ya. saya ingin murid saya bisa berubah dari yang tadinya usil, suka mengganggu temannya, menjadi murid yang lebih menghargai temannya, baik saat belajar maupun di luar jam pembelajaran. Kemudian yang tadinya kurang fokus pada saat belajar, setelah saya memberikan bimbingan, akhirnya bisa fokus dalam pembelajaran. Dan yang lebih penting lagi adalah saya ingin ia menjadi teladan bagi teman-temannya, Pak. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, sebenarnya anak ini punya kelebihan, Pak, punya kelebihan. Sebenarnya anak ini pandai, cuma karena keusilannya sehingga ia sering dijauhi sama teman-temannya, seperti itu, Pak. Oke, Bu. Ya, luar biasa, Bu. Dan apa namanya? Kapan kira-kira semua solusi yang Ibu temukan itu, kapan kira-kira Ibu akan terapkan atau memulai hal ini, Bu? Insya Allah, Pak, saya akan lakukan secepatnya. Insya Allah saya akan lakukan hari Senin. Kebetulan di hari Senin itu ada mata pelajaran matematika. Saya melihat anak ini kalau pelajaran matematika itu kadang kurang fokus kalau di pelajaran matematika. Paling tidak fokus di pelajaran matematika. Insya Allah saya akan berupaya untuk melakukan atau memperbaiki, akan melaksanakan sesuai dengan solusi yang saya ceritakan tadi kepada Pak Rasa. Oke, Bu. Dan yang selanjutnya, Bu Ina, karena di SD itu kita ketahui, Bu, bahwa guru kelas itu adalah guru yang paling luar biasa dibanding guru mapel lainnya. Kenapa saya katakan luar biasa dan penuh banyak sekali tantangan di dalamnya pada saat penerapan dalam pembelajaran karena ada namanya tematik atau Iya, betul. diri atas beberapa materi di dalamnya, Bu. Nah, pertanyaan kami, Bu Ina, Iya. apakah si anak ini pada saat belajar matematika, sehingga dia melakukan perilaku seperti itu, apakah secara keseluruhan tematiknya atau prakaryanya, ya, karena ketika kita tadi mendengarkan kelebihan siswa itu dia suka bergerak, otomatis kan di prakarya itu memperagakan alat-alat tradisional dan lainnya atau dalam bermusik lah ya. Iya, betul, Pak. Itu ya, Ya, seperti yang saya katakan tadi, Pak, bahwa anak ini memiliki gaya belajar kinestetik. Kalau mata pelajaran lain mungkin agak mending, jadi saya berupaya untuk bagaimana merancang pembelajaran yang menyenangkan untuk murid ini. Sebisa mungkin saya menyediakan media pembelajaran yang bisa memenuhi kebutuhan belajarnya, Pak. Seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian saya melihat memang karena semua siswa itu, Pak, kadang ada siswa yang tidak mampu matematika, tapi di mata pelajaran lain dia bisa kuasai, dan begitu pun sebaliknya. Ya, seperti itu. Jadi hal inilah yang terjadi pada siswa saya ini. Kalau di pelajaran matematika memang dia kurang, tapi di mata pelajaran lain dia mempunyai kelebihan. Jadi saya berupaya bagaimana agar siswa saya tersebut bisa fokus, seperti itu, Pak. Oke, luar biasa Bu Ina. Nah,
baiklah pada sesi ini apa yang dilakukan oleh Ibu Ina itu luar biasa, apa namanya, menyaksikan suatu permasalahan dengan menghadirkan suatu solusi strategi bagaimana anak ini akan menjadi siswa yang berkarakter dan siswa yang punya kemandirian di dalam mengikuti pembelajaran. Baiklah Bu Ina, saya akan mungkin menyimpulkan apa yang disampaikan itu tadi, bahwa dari awal itu sangat jelas apa namanya, identifikasi masalah yang akan disampaikan, yaitu adalah apa namanya, eh, yaitu peserta didik yang kurang terpuji karena lalu menyepelekan teman-temannya, teman lainnya karena dia menganggap dirinya dia yang terbaik. Ya. Yang kedua adalah sudah jelas tujuan di dalam apa yang kita inginkan adalah tujuan, yaitu sebuah harapan tadi. Ya, Ibu Ina menyampaikan sebuah harapan yang diinginkan, yaitu menjadi siswa yang disiplin, menghargai guru, menghargai temannya, dan fokus serta aktif di dalam pembelajaran itu sendiri. Ya. Dan selanjutnya yang nampak sekali di sini adalah rencana aksi atau solusi yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah itu tadi, siswa yang berperilaku yang kurang baik. Yang pertama adalah memanggil murid tersebut untuk memberikan nasihat, siraman rohani, dan atau arah-arah bagaimana supaya dia akan berubah. Yang kedua, membuat sebuah kesepakatan dengan sendiri bagaimana caranya sehingga siswa itu tidak akan terulang lagi melakukan hal tindakan seperti itu. Yang ketiga adalah merancang pembelajaran yang lebih menyenangkan bagi murid. Ya, salah satunya adalah melakukan stretching dan pengembangan model pembelajaran yang murid dan oleh murid pembelajaran yang berperan. Yang ketiga, menjadikan anak itu menjadi teladan, karena latar belakangnya ini anak adalah anak yang cerdas. Memang karena itu rasa egonya mungkin yang ada sehingga dia pantas teman-temannya memangkasi sehingga muncullah sifat-sifat seperti itu. Nah, itu tidak apa namanya, semoga akan apa namanya memiliki karakter yang baik supaya bisa dijadikan siswa. Harapan Ibu ini adalah menjadikan siswa yang teladan, siswa teladan. Yang terakhir itu sangat jelas suatu beban seorang guru, suatu beban tanggung jawab seorang guru, karena guru itu siswa itu ibaratnya sebuah kertas potong. Jadi bagaimana seorang kreativitas inovasi guru itu mengisi peserta didik itu sendiri, mengisi murid itu sendiri sehingga menjadi dari yang tidak mampu menjadi yang tidak cerdas menjadi lebih cerdas. Itu nampak sekali tadi akan untuk merubah karakter dan menjadikan teladan terhadap siswa dan akan menerapkan secepat mungkin. Sebagai itu bagian dari adalah itu tanggung jawab penuh. Dan itu tergambar bahwa betul-betul Ibu Ina memiliki tanggung jawab yang mungkin seperti itu Bu Ina kesimpulan yang saya sampaikan. Yang selanjutnya Bu Ina, kira bagaimana perasaan Ibu setelah coaching hari ini? Alhamdulillah Pak dari permasalahan yang tadinya saya tidak tahu bagaimana cara untuk mengatasi masalah tersebut karena sering berulang kali di siswa tersebut lakukan. Akhirnya setelah perbincangan ini saya sedikit lebih rileks karena sudah menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Seperti itu Pak Rasad. Oke, jadi semoga Ibu Ina kedepannya itu semakin sukses. Semoga apa yang Insya Allah. solusi yang ditemukan itu dapat diimplementasikan atau diimbaskan kepada teman-teman komunitas praktis atau maupun di KKG Ibu. Ya, barangkali seperti itu Bu Ina. Cukup sekian. Wabillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.